say that I'm super really jealous about Malaysian women. And oh man, I wish I could do that too, you know. But here is me. I wish there is some possibility that will happen one day. Saya terkejut. Ramai juga ya perempuan yang bawa kereta, bawa mobil di Malaysia ini. Bang kampung lihat tuh kaget semua. Perempuan bawa kereta, kaget ya? Panggil nggak ada orang yang preman ngacau kita di jalan, nggak ada itu teman. Halo, hai teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga dimanapun kalian berada tetap dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan yang pastinya, dan juga dilancarkan untuk hari ini dan kedepannya. Di video kali ini ada seorang orang asing lainnya, katanya dia jealous ataupun dia iri seketika dengan perempuan Malaysia. Nah, kenapa pula dia iri ya? Oke teman-teman, mesti ada alasannya. Kira-kira kenapa itu ya? So, mari kita dengarkan video ini. Cium, di sini katanya dia sangat-sangat super jealous katanya. Okay, I'm here to quickly confess about something. I just wanted to say that I'm super really jealous about Malaysian women. And that's because they can drive motorbikes. That's something very unusual for me, because you know I come from Kazakhstan and motorbikes is not such a common vehicle in there. But here I see young girls, I see aunties, grandmas, everybody just driving like badass women, and I'm like, oh man, I wish I could do that too, you know. But here is me, I can't even use bicycle, so I guess I don't know if I can ever learn to drive a motorbike, but I wish there is some possibility that will happen one day. So yeah, big respect to Malaysian women. good job. Oke teman-teman, nah ternyata dia daripada Kazakhstan ya. Oke, kenapa tadi katanya dia super jealous ya, bikin iri dia terhadap wanita Malaysia. Katanya boleh menggunakan motosikal ya. Kalau dia sedangkan dia menggunakan bicycle pun dia tak boleh, apalagi lah motosikal. Nah, kalau dekat Kazakhstan katanya di sana kurang menggunakan motosikal ya teman-teman. Nah gitu ya. Oke, nah itu adalah suatu penghormatan katanya, juga respect katanya kepada wanita Malaysia yang boleh mengendarai motosikal. Oke teman-teman, nah macam tuh. Oke, kalau Sari ya salutnya, dan yang berbedanya juga orang di Malaysia ini perempuannya terkhususnya itu hampir kebanyakan itu boleh menggunakan kereta ataupun mobil. Nah, Sari tengok ya, kebanyakan juga di sini itu boleh banyak bawa kereta tahu. Kalau Sari ya dekat Medan di Indonesia, lebih selalu Sari lihat lelaki yang bawa. Ada juga, bukan tidak ada Sari cakap ya, ada perempuan yang bawa kereta, tapi tak banyak sangat lah. Saya terkejut. Ramai juga ya perempuan yang bawa kereta, bawa mobil di Malaysia ini. Bang kampung lihat tuh kaget semua. Perempuan bawa kereta, kaget ya? Unik juga. Ini bagus kan itu. Kita memang akan mudah menjumpai polisi tidur di Malaysia ini atau tangkap. Kalau di Malaysia ini, Sari tengok rata-rata perempuan di Malaysia ini boleh mengendarai kereta. Oke, kira-kira kenapa alasannya itu ya teman-teman? Kenapa macam tuh? Oke, so mari kita dengarkan satu cerita dan juga penjelasan daripada kakak ini. Cum. Assalamualaikum guys, teman-teman. Hari ini pagi lagi saya cerita lagi teman-teman. Anak saya dah pergi ke sekolah, suami saya ngantar, saya sambil jualan. Kalau saya jualan pagi-pagi teman-teman, mereka tidak duduk, semua berbungkus-bungkus saja mau pergi kerja kan. Sekarang tengah nggak ada orang, saya mau cerita dulu untuk teman-teman. Saya cuma sekadar sharing saja, bukan untuk apa nak bermegah-megah ya.
saya mau cerita lagi tentang perempuan di Malaysia nih teman-teman, termasuk budak remajanya, perempuan sampai umur 65-70 pandai bawa mobil teman-teman. Rata-rata di Malaysia nih perempuannya pandai bawa mobil, boleh bawa mobil kemana-mana saja, nggak perlu tergantung kepada suami, nggak perlu menunggu orang mau pergi kemana-mana teman-teman. Hebat nggak? So di sini di Malaysia nih banyak teman-teman nggak tahu mobil, perempuan membawa mobil pergi kerja atau kemana saja, dia satu keperluan. Di Malaysia ini aman bagi perempuan bawa mobil, kemana aja kalian pergi aman sekali di Malaysia ini teman-teman. Walaupun bawa mobil perjalanan jauh, walaupun itu malam, tengah malam, subuh, siang, itu sangat aman sekali teman-teman. Pergi bawa mobil, contohnya kalau teman-teman berjalan jauh, jalan malam lah gitu kan, jalan malam itu nggak ada apa-apa di jalan teman-teman, nggak apa maksudnya, nggak ada apa, kalau apa dipanggil lah, kalau tempat-tempat sunyi gitu teman-teman, apa dipanggil, nggak ada orang yang preman ngacau kita di jalan, nggak ada itu teman-teman. Kita nggak perlu takut di sini teman-teman. Makanya kita lihat di sini kan, ramai sekali orang perempuan, orang remaja, orang tuanya bawa mobil teman-teman. Kereta, gitu ya. motor. Saya aja sudah tua baru merasa bawa mobil di sini. Habis itu kan teman-teman ya, kalau di Malaysia nih, kalau kalian tahu, Malaysia ini sangat aman untuk kita tinggal, untuk dikunjungi gitu teman-teman. Kalian pergi kemana saja di Malaysia nih, walaupun itu perjalanan malam, walaupun tempatnya berjarak jauh, walaupun mandi pantai atau pergi hutan, aman sekali teman-teman. Kalian nggak usah takut gitu ya. Habis itu ya teman-teman ya, kalau contoh tadi saya ceritakan, kita berjalan jauh di Malaysia nih, atau perempuan atau lelaki bawa mobil gitu kan, contoh perjalanan jauh tengah malam gitu, perjalanan malam gitu kan, antar provinsi gitu ya teman-teman ya. Di Malaysia nih dia seperti jalannya berapa kilometer begitu, sekian kilo, ada tempat pam bensin gitu teman-teman, apa dipanggil ya, tempat ngisi minyak gitu, panggil apa ya teman-teman ya, pump saya lupa. station, Pam bensin lah gitu kan, isi minyak kereta tuh, di situ kita boleh singgah, kalau mau ngisi minyak mobil boleh, kalau ngepam tayar mobil boleh. Di situ sholat juga boleh, ada jual minum dan makan juga di situ tempat pam bensinnya teman-teman. Kalau di Malaysia ini jarak jauh, jadi teman-teman nggak perlu takut. Kalau di Malaysia ini kalau mau pergi ke perjalanan jauh, di perjalanan ada tempat sholat, ada tempat berhentinya, ada ngisi minyak, ada, boleh di jalan di mana-mana. Malaysia ini orang semua baik-baik teman-teman. Andai kata teman-teman mobilnya rusak gitu ya di jalan, di perjalanan jauh gitu mobilnya rusak, teman-teman perempuan, teman-teman nggak perlu takut. Di sini kalau teman-teman bawa mobil atau motosikal gitu kan, motor gitu kan, nggak perlu takut kalau rusak di jalan, ada insiden atau tabrakan gitu. Teman-teman tinggal panggil aja itu ambulan, kecemasan darurat gitu kan, panggil aja darurat itu 999, teman-teman akan ditolong, nggak perlu takut. Mereka akan datang segera menolong kita dalam keadaan tabrakan ya, atau kita dalam mobil kita rosak nggak boleh bergerak, kalian telepon aja tuh, semua ada. Jadi kan saya cerita panggil ambulan ya teman-teman ya. Di Malaysia nih ya teman-teman, saya cerita lagi, kalau kita insiden atau tabrakan di jalan raya, tak kira lah kita orang warga asing, warga negara, kita siapa gitu ya teman-teman, atau somebody, atau kita orang biasa, siapalah gitu. Janji kalau kita tabrakan, kalau dah tabrakan kita nggak bisa nelpon ya teman-teman. Ada aja orang yang tolong, nanti pasti akan diteleponnya ambulan. Yang menurut saya terkejut itu kan, kita tabrakan nih, habis itu ada orang yang tolong telepon ambulan.
ambulan itu orang yang menelpon nolong kita itu atau ambulan itu, dia tak akan pernah bertanya, kamu warga apa, Iyalah, kamu kan, siapa, lagi kamu accident. punya KTP enggak, kamu punya IC. Nggak, ya. Itu enggak penting teman-teman. Nyawa, Yang penting dia akan selamatkan kita dulu. Dia akan telepon itu, call tu ambulan akan tolong kita dulu, dibawa ke hospital, pastikan kita hidup atau Ya, tidak, nyawa gitu ya dulu ya. teman-teman ya. Itu namanya kalau di sini panggil rawatan kecemasan kalau di sini ya teman-teman. Enggak kira kamu warga asing atau kamu enggak punya identiti, Salut. yang penting kamu manusia harus diselamatkan Terbaik. dulu. Ambulan akan segera datang tanpa kecuali, tanpa bersungut, dan sepertinya mereka bekerja betul sungguh-sungguh gitu. Kamu insiden ada yang call, dia akan datang. Gak perlu kamu nunggu berjam-jam atau kamu menunggu menangis-nangis dulu berjam-jam. Dia nggak datang sebab saya warga asing, atau nggak mungkin lah orang ambulan orang tempatan tolong sebab saya bukan orang Malaysia. Itu tidak ada di sini teman-teman. Mereka tidak akan bertanya kepada teman, kamu warga apa? Kamu ada duit nggak nih diantar ke hospital? Kamu siapa menyebut? Itu nggak ada di sini teman-teman. Asal ada aja orang tabrakan ke, insiden ke, kemalangan ke, atau terjadi apa-apa, mereka akan call dan telepon yang berwajib, atau ambulan atau polisi atau polis gitu ya, untuk menolong kita. Kalau masalah identiti kita itu kemudian, yang penting kalian diselamatkan dulu. Itulah hebatnya di Malaysia ni ya teman-temannya. Habis tu saya mau cerita lagi, itu tentang itu ya teman. Saya mau cerita lagi nih, saya pengalaman saya juga. Ada satu warga asing samalah dengan kita, orang Indonesia gitu kan. Dia sakit. Dia bukan sakit, dia seperti jatuh motor gitu kan, tapi dia nggak boleh bangkit sebab mungkin kakinya patah gitu kan. Habis datang aja itu bapak-bapak atau pakcik-pakcik itu tanya, kamu kenapa jatuh, kaki saya patah? Bapak-bapak itu dia tak tanya, kamu warga mana, kamu ada duit nggak aku antar ke hospital. Itu nggak penting bagi bapak-bapak itu. Bapak itu bawa dia naik motor, dia antar terus ke hospital kerajaan. Hospital kerajaan akan beri dia rawatan kecemasan seperti itu. Kalau bagi dia rawatan lah, dokumen tu dicerita belakangan. Mungkin ada orang tempatan yang menjamin, mungkin dia ada teman gitu kan. Itu masalah tu cerita belakangan. Yang penting kamu ditolong dulu, diantar dulu ke hospital kerajaan lah kan, diantar dulu ke hospital, pihak hospital akan rawat kamu, pastikan kamu selamat. Betul. Kalau masalah dokumen, masalah duit, itu cerita belakangan. Hebat. Saya di situ memang Salut, saya ya. pun terkejut. Wow, Malaysia memang hebat. Itu pengalaman saya. Saya bercerita pengalaman di depan mata saya. Saya tak bercerita tentang yang bukan-bukan. Itu memang betul ada di Malaysia. Malaysia ni, bagi teman-teman yang tak tahu kan, Malaysia ni aman. Kalau korang yang datang ke sini, kalau tujuan korang baik lah. Kalau korang berbuat baik, Baik, ya dapatlah betul, yang baik. setuju. Kalau kamu berbuat jahat, ya dapatlah kamu jahat gitu kan. Ramai juga pekerja-pekerja Indonesia di sini yang kerja ladang, kerja kebun di hutan. Aman-aman aja teman-teman, baik-baik aja semua. Nggak ada yang kacau dia, warga asing duduk di hutan orang tempatan kacau dia atau bully dia atau gimana gitu. Nggak ada, semua baik-baik saja teman-teman aja, baik-baik saja teman-teman. Itu fakta teman-teman. Kalau banyak orang nggak tahu, di Malaysia ini sebenarnya aman untuk dikunjungi teman. Ini video saya untuk sharing saja ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan komen. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang telah komen dan subscribe saya. Dengan rendah hatinya saya berterima kasih, dan selalu mudah-mudahan kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan saya kalau ada silap kata, saya memohon maaf dan mohon ampun. Saya tidak ada bermaksud memegah-megah dan membanding-bandingkan. Dan saya tahu siapa diri saya, dan saya tahu apa yang saya harus ucapkan. Dan juga teman-teman di sekarang dah mau puasa ya, harap teman-teman semua, kalian semua jaga diri dan kesihatan kalian. Okey, sampai di sini aja dulu video saya teman-teman. Terima kasih dah support saya. Dan assalamualaikum, bye teman-teman.
Nah itu tadi ya, tapi agak melenceng sedikit ya di dalam videonya disebabkan tadi Sari baca di sini tajuknya adalah wanita Malaysia rata-rata tidak kira umur dan golongan semua bisa bawa mobil ataupun kereta ya. Oke, nah tadi ada melenceng sedikit lah kakak itu tentang di sini aman katanya kalau misalnya eksiden itu tak kira lah warga negara orang asing kalau entah apa-apa terjadi di jalan raya itu langsung ditolong lah ya. Tak ada ditanya dulu kau orang mana, orang asing ke atau apa identitasmu di Malaysia ini, tak ada. Di sini diselamatkan nyawa dulu. Oke, tapi Sari mau membahas pasal perempuan boleh bawa kereta ya. Nah, Sari jelaskan saja lah ya. Oke, kenapa di sini macam tuh kebanyakan perempuan di Malaysia ini mereka rata-rata banyak yang bekerja. Bekerja lah rata-rata ya. So, mereka keluar rumah dan bekerja mereka itu kadang-kadang jalannya itu tidak sama, pekerjaan itu tidak sama dengan suami dia. Jadi suami pergi ke sana, macam ke Subang, istri pergi ke Ceras, jadi lain tujuannya. Nah, apa solusinya? Mestilah harus bawa kendaraan kan. Jadi biasanya kalau macam satu saja keretanya, satu saja mobilnya, yang suami itu bawa motor, yang istri itu bawa kereta. Nah, jadi itulah ya kenapa di sini perempuan di Malaysia ini boleh bawa kereta, bawa motosikal juga karena mereka di sini rata-rata itu bekerja. Nah, gitu. Oke, so segitu aja video kali ini. Kalau teman-teman ada komentar lain ataupun ada mau tambahkan daripada alasan yang Sari udah ungkapkan, kalian boleh juga bantu Sari untuk komen di ruang komen dekat bawah. So, sampai segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye!